Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda tetap dalam kondisi yang sehat dan pastinya prima. Dan senang sekali saya Usmar Haji hadir kembali di program Mak Bicara, Makassar Bicara untuk edisi kali ini. Dan tentu saja di edisi kali ini saya kedatangan narasumber lagi yang tentunya ini berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Makassar. Dan tentu saja pemerintah Kota Makassar berupaya untuk menentukan arah pembangunan daerah yang diwujudkan dengan menyusun perencanaan daerah, khususnya perencanaan jangka panjang daerah yang berlaku dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Dan tentu saja salah satu aspek perubahan dari peraturan daerah terdahulu ialah memberikan penegasan bahwa untuk penentuan arah pembangunan jangka panjang 2025-2045 wajib didasarkan pada dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah tersebut. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan optimal. Dan itulah mungkin akan kita bahas di edisi kali ini di Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara. Dan di studio kami sudah hadir narasumber ada Bapak Dotrandes Nur Kamarul Zaman, MSI selaku Sekretaris Bapeda Kota Makassar. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi, waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan kita akan membahas tentang RPJPD Daerah Kota Makassar ya Pak, 2025 hingga 2045 sesuai dengan tema kita kali ini pemirsa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Dan kita langsung berbincang-bincang Pak, biar masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya yang menjangkau siaran kami ada di Kabupaten Goa, kemudian Takalar, dan juga Pangkep serta Maros, seperti itu Pak. Nah yang pertama mungkin Pak bisa dijelaskan seperti apa sih atau apa itu RPJPD ya, yang tentunya ini bisa dijelaskan sedikit seperti apa Pak, silahkan. Jadi baik, assalamualaikum semua para pemirsa. Saat ini pemerintah Kota Makassar sementara menyusun dokumen perencanaan untuk 20 tahun ke depan. Jadi RPJP ini adalah dokumen perencanaan 20 tahun karena kita ketahui bahwa ada beberapa dokumen perencanaan. Yang pertama itu dokumen untuk 20 tahun yang kita kenal dengan RPJPD, kemudian ada yang 5 tahun yaitu RPJMD, dan ada yang setiap tahun yang kita susun yang namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan. Ya, karena RPJPD periode sebelumnya yaitu akan berakhir di 2024 ini, sehingga kita akan sudah menyusun dokumen RPJPD untuk 20 tahun ke depan. Ini juga sesuai dengan arahan dari kementerian, yaitu dalam hal ini pemerintah pusat, bahwa yang mendasari kita untuk menyusun RPJPD ini itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, itu salah satu dasar. Kemudian ada juga Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selain itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara penyusunan dokumen perencanaan. Kemudian ada Surat Edaran Bersama Mendagri dan Bappenas, dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 untuk segera menyusun dokumen RPJPD 20 tahun ke depan. Oke, jadi seperti itu penjelasannya Pak tentang RPJPD. Ini RPJPD ya. Oke, RPJPD ya, atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau dilihat dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh Bapeda Kota Makassar sini secara umum seperti apa sih Pak? Jadi di RPJPD ini adalah merupakan penjabaran daripada visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pemerintah daerah Kota Makassar untuk 20 tahun ke depan. Jadi kita sudah menentukan arah kebijakan selama 20 tahun ke depan yang nanti akan kita breakdown lagi ke dalam RPJMD selama 5 tahun, selama 4 tahap tersebut. Jadi itulah yang akan kita susun untuk 20 tahun ke depan. Apakah arah kebijakan kita, target-target apa yang akan kita tentukan 20 tahun, sasarannya apa 20 tahun, sampai arah kebijakan 20 tahun itu akan kita susun. Sehingga itu nantinya akan menjadi pedoman oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih di dalam mereka menyusun dokumen visi misinya untuk 5 tahun ke depan. Jadi contoh pada saat nanti akan ada pemilihan kepala daerah,
mereka sudah harus mempedomani RPJP yang 20 tahun ini. Oh, iya. Ya, sehingga arahnya itu jelas 20 tahun apa yang akan dikerja selama tahap pertama dari 5 tahun ke depan ini. Oke, seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk mungkin langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kota Makassar sendiri, pemerintah Kota Makassar sendiri, termasuk di Bapeda Kota Makassar ini di pertengahan 2024 ini atau masuk di semester kedua ini, kira-kira langkah-langkah apa saja yang dilakukan Pak? Seperti Jadi itu. terkait dengan RPJPD ini, kita pemerintah kota telah menyusun dokumen naskah teknokratik. Naskah teknokratiknya kita sudah susun dan kita juga telah melakukan musrembang RPJPD, Ya. musrembang RPJPD. Kemudian kita ajukan ke DPRD untuk dibahas dan itu juga sudah dibahas di DPRD dan saat ini sementara dalam tahap kita akan melakukan evaluasi dengan provinsi terkait dengan dokumen RPJPD ini. Ya. Karena semua dokumen sekarang ini itu harus konsisten dan akan dievaluasi oleh provinsi. Ya. Itu diteruskan ke provinsi dulu ya Ya, Pak. jadi sebelum ditetapkan, provinsi akan mengevaluasi terkait dengan arah kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah kota, target-target selama 20 tahun ke depannya itu akan disesuaikan dengan target-target yang telah ditetapkan juga oleh provinsi. Apakah target-target tersebut itu nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan provinsi, karena target-target yang ditentukan provinsi itu merupakan akumulasi dari kabupaten kota yang ada di Makassar, sehingga provinsi telah menentukan bahwa Makassar itu diharapkan memenuhi target untuk 20 tahun ke depan itu sekian. Nah, jadi ada beberapa target-target indikator yang akan kita tetapkan di RPJPD ini dan nantinya akan dievaluasi provinsi. Karena RPJP ini itu lebih bersifat imperatif. Jadi pemerintah pusat juga telah menentukan target-target secara nasional dan itu diimperatifkan ke provinsi dan provinsi juga mengimperatifkan ke kabupaten kota dalam penyusunan dokumen tersebut. Ya, itu berdasarkan tadi instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 2024. Oke, seperti itu ya. Ya. Harusnya seperti Harusnya itu ya begitu, Pak ya. ya. Nah, kalau sejauh ini Pak, hubungan kerjasama antara Bapeda dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan seperti apakah masih tetap berkomunikasi dengan pihak lainnya seperti itu Pak? Ya, jadi tugas Bapeda sebenarnya kan menyusun dokumen perencanaan. Iya. Dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan ini, kita akan selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder. Jadi semua SKPD juga, OPD yang ada di pemerintah kota itu kita menyusun bersamaan dalam rangka penuntasan RPJP ini. Kemudian setelah naskah teknokratik kita sudah merencanakan rancangan awal daripada RPJP ini, kita akan melakukan musrembang RPJP dan meminta masukan dari semua warga masyarakat atau stakeholder, apakah itu dari NGO, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, untuk mendapatkan masukan terkait dengan dokumen rancangan awal daripada RPJP tersebut ini. Nah, setelah itu semuanya kita menerima masukan, kita merampungkan di rancangan akhir. Setelah itu kita direview oleh inspektorat, kemudian juga kita melakukan lagi evaluasi ke provinsi. Setelah itu baru kita dorong ke DPRD untuk dibahas dengan DPR. Untuk nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Makassar. Oke, seperti itu. Ya. Berarti panjang juga Panjang, ya Pak, Pak, ya, perjalanan panjang, ya. untuk menentukan arah kebijakan Iya. RPJPD ini ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk waktu dekat ini Pak, seperti apa sih prioritas untuk rencana pembangunan jangka panjang ini Pak 2025-2045 ini Pak? Kira-kira apa yang direncanakan seperti untuk Kota Makassar sendiri? Jadi kita ketahui bahwa kita telah menetapkan visi daripada RPJP 20 tahun ke depan. Jadi visi jangka panjang Kota Makassar 20 tahun ke depan itu adalah Makassar kota dunia maju dan berkelanjutan yang sombre dan smart untuk semua. Itu adalah visi Kota Makassar 20 tahun ke depan. Dari visi itu kita breakdown ke dalam beberapa misi. Dan nantinya akan ada 8 misi untuk pemerintah Kota Makassar 20 tahun itu, yaitu yang pertama mewujudkan transformasi sosial, mewujudkan transformasi ekonomi, mewujudkan transformasi tata kelola, kemudian menetapkan ketentraman dan ketertiban umum yang tangguh dan stabilitas ekonomi makro daerah. Yang kelima, memantapkan ketahanan sosial budaya. Yang keenam itu mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Yang kedelapan, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas.
dan yang terakhir meningkatkan daya saing daerah. Itu adalah misi RPJP untuk 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan, Jadi ya. itulah yang akan kita wujudkan 20 tahun ke depan. Iya. Oke, kira-kira yang pertama mungkin yang harus diwujudkan seperti apa, Pak? Untuk saat ini di Kota Makassar Jadi, itu perencanaannya, Pak. Jadi di perencanaan itu kita tidak menentukan saat ini apa yang kita wujud, tapi di perencanaan itu akan banyak. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi ini, jadi untuk mencapai visi tersebut itu ada beberapa indikator. Ada indikator ya? Ya, Ada beberapa- indikatornya ya. seperti itu ya, Contoh Pak, ya? umpamanya sasaran visi itu peningkatan pendapatan per kapita. Nah, itu akan kita wujudkan. Pendapatan per kapita ini itu PDRB per kapita Kota Makassar. Contoh, sekarang baseline data kita itu di 163 juta pendapatan PRD per kapita. Di 2040 kita akan mencapai 643. Nah, itulah 43. Itulah target kita 20 tahun ke depan. Nah, karena ini 20 tahun ke depan, kita pecah menjadi ke dalam RPJMD menjadi 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Itulah nantinya yang akan menjadi target oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih nantinya untuk mencapai target tersebut. Jadi untuk target peningkatan pendapatan per kapita dari 163 di 2025 di RPJMD 2029 nantinya akan ditentukan targetnya. Nah, itulah nanti menjadi target oleh wali kota, wakil wali kota yang terpilih nantinya. Sehingga arahnya jelas. Tidak lagi kita menentukan lagi nanti target tersendiri, tidak lagi. Karena ini target-target ini telah kita tentukan untuk 20 tahun ke depan. Karena ini adalah merupakan perencanaan yang holistik dan ini juga terpadu mulai dari pemerintah pusat sampai ke provinsi sampai ke kabupaten kota. Ya. Oke, baik Pak. Ini masih banyak yang perlu dijelaskan lagi, Masih Pak. banyak, Masih ya, banyak dan ya. panjang yang Ya. penjelasan tentang RPJPD Ya. Kota Makassar 2025-2045. Namun sebenarnya kita akan break dulu, Pak. Oh, Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mak Bicara, Makassar Bicara.
Ya, terima kasih pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada saat ini. Kita kembali lagi di Talkshow Bicara Makassar Bicara. Dan masih bersama saya Usmar Lahaji dan tentunya narasumber saya ada Bapak Dr. Andes Nur Kamarul Zaman ya, MSI selaku Sekretaris Bapeda Kota Makassar. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan tema kita kali ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar atau RPJPD Kota Makassar tahun 2025 hingga 2045. Nah, Pak, kita kembali berbincang ini Pak terkait dengan RPJPD Kota Makassar ya Pak. Nah, untuk selaku Sekretaris Bapeda Kota Makassar ini Pak, bagaimana dengan koordinasi antar instansi dalam penyusunan rencana pembangunan yang sudah dilaksana dengan baik? Apakah sudah dilaksana dengan baik atau bagaimana ini Pak? Ya, kalau kita berbicara koordinasi, biasanya memang menyebutnya itu mudah. Tapi pelaksanaannya kadang-kadang yang beberapa kendala yang kita hadapi. Ya. Seperti kami di Bapeda dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi ini itu sangat kita butuhkan ya, untuk pertama itu untuk menyamakan persepsi dulu kita terkait dengan dokumen perencanaan ini. Setelah kita sepakat bahwa persepsi kita itu sama dalam penyusunan dokumen perencanaan, kemudian kita masuk lagi ke dalam mungkin pada saat kita membutuhkan data-data. Jadi kami selalu berkoordinasi, kami akan selalu rapat dengan SKPD untuk menyepakati data yang kita butuhkan di dalam menyusun dokumen perencanaan. Karena kita ketahui bahwa apabila data yang kita masukkan pada saat kita menyusun dokumen perencanaan itu salah, pasti keluarannya juga akan salah nantinya. Salah juga nantinya ya Pak ya. Pada saat kita memasukkan data untuk memproyeksi itu tidak sesuai, hasil proyeksinya juga akan berbeda. Nah, inilah yang kita harapkan dari teman-teman SKPD, OPD, sehingga makanya kami juga selalu berkoordinasi dengan OPD untuk menyiapkan data yang dibutuhkan dalam dokumen perencanaan. Karena pada saat kita menyusun dokumen perencanaan, data-data ini sangat penting. Contoh kita untuk menentukan target capaian kita 5 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan itu sangat penting, sangat perlu keakurasian data dan up to date data. Jangan sampai data yang harusnya sudah berubah ternyata masih sama dengan tahun yang sebelumnya, itulah yang berdampak kepada salah proyeksi terkait dengan capaian-capaian target yang akan kita penuhi untuk 5 tahun atau 20 tahun ke depannya itu. Itulah koordinasi-koordinasi yang kita lakukan. Bukan hanya sampai penyusunan dokumen perencanaan, tapi pada saat kita juga melakukan evaluasi terkait atau monitoring, kami juga sangat selalu berkoordinasi dengan OPD untuk melihat capaian daripada semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Jadi realisasinya berapa persen, realisasi keuangan, realisasi fisik itu sudah mencapai berapa persen, itu sangat tergantung dari OPD atau SKPD menyampaikan kepada kami terkait dengan data-data tersebut. Berapa capaiannya itu sangat tergantung dari OPD. Karena itulah makanya kami selalu melakukan koordinasi dengan SKPD. Selain itu juga dengan stakeholder lainnya kami juga selalu berkoordinasi untuk mendapatkan masukan koreksi terkait dengan program-program pemerintah kota, baik itu tahunan, 5 tahun atau 20 tahun ke depannya. Ya, itu saya kira koordinasi sangat-sangat dibutuhkan. Ini sangat dibutuhkan komunikasi ya, agar pelaksanaannya bisa tercapai seperti itu ya Pak, karena yang paling utama adalah komunikasi ya, seperti itu ya Pak. Oke, baik, kalau menurut Bapak idealnya dalam rencana penyusunan program pembangunan sebelum RKPD tersusun seperti apa itu Pak? Yang misalnya idealnya apa yang perlu dipikirkan di situ? Jadi sebelum kita melakukan penyusunan itu tadi saya sampaikan bahwa kita harus penyamaan persepsi dulu. Penyamaan persepsi dulu terkait dengan dokumen perencanaan ini, RPJMD, apakah RPJPD ataukah RKPD yang selalu kita susun setiap tahun. Itu dulu. Kemudian target-target yang akan kita penuhi di tahun pertama umpamanya. Nah, itu kita harus sepakat dulu bahwa target ini. Karena ini berdampak kepada pengalokasian anggaran untuk setiap program dan kegiatan nantinya setiap tahunnya. Ya, karena apakah target-target yang kita tentukan di dokumen perencanaan itu sudah sesuai dengan range-nya mereka juga. Karena
breakdown daripada RPJMD itu ada renstra yang akan dikerjakan oleh SKPD untuk 5 tahun. SKPD juga ada renja, rencana kerja tahunan. Nah, ini juga harus konsisten antara dokumen RKPD tahunan dengan renja tahunan tersebut. Nah, apakah seperti RPJMD-nya yang 5 tahun ini itu juga konsisten dengan renstranya SKPD. Nah, ini perlu kita selalu melakukan komunikasi dan koordinasi untuk melihat konsistensi daripada program dan kegiatan ini. Ya. Oke, apakah ada pengaruh dengan pergantian kepemimpinan di OPD itu, Pak? Misalnya pergantian kepala dinas akan berubah lagi seperti itu, Ya. atau mungkin tetap dijalankan sesuai dengan yang ada di RPJPD seperti itu? Ya, jadi makanya kita punya dokumen 5 tahunan. Ya, di SKPD itu, di dinas-dinas itu ada yang namanya renstra, rencana strategi 5 Rencana tahunan. strategi. Ya, yang di breakdown ke dalam renja, rencana kerja tahunan. Renja. Jadi ini harus konsisten. 5 tahunan ke setiap tahunnya harus konsisten. Jadi meskipun ada pergantian kepala SKPD atau kepala dinas, itu kita tetap mengacu ke dokumen perencanaan yang telah disepakati yang 5 tahun itu dan yang tahunan tersebut ini. Tinggal bagaimana kemampuan dari kepala dinas, pemimpin di situ untuk melihat percepatan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut, pencapaian target-target yang telah kita tentukan, itu bagaimana untuk bisa terpenuhi. Ya. Oke, begitu ya. Jadi tetap harus dilaksanakan. Harus seperti dilaksanakan. Walaupun berganti Ya. kepala dinas Kepala ataupun dinas, kepala harus SKPD yang ada ya, Pak ya. Program dan kegiatannya tidak berubah. Oke. Ya, Jadi seperti itu ya, seperti Pak. itu ya. tinggal kita melihat bagaimana realisasinya. Apakah kepala SKPD bisa merealisasikan 100%, 80%, Ya. atau hanya 75%. Nah, itulah kemampuan manajerial saya kira dari seorang pimpinan. Iya, jadi kalau meningkat ya berarti kepemimpinannya baik. Bagus ya, Pak, kalau realisasinya bisa meningkat dibanding yang sebelumnya berarti bagus. bagus. Ya. Tetap dipertahankan seperti itu, Pak. Jadi tergantung pimpinan. Oke, baik. Kalau untuk acara penentuan prioritas rencana pembangunan dalam RPJPD ini, Pak, seperti apa prioritasnya? Jadi prioritas itu kita tidak bisa keluar dari visi misi yang telah kita tentukan. Ya, ada sasaran. Itulah yang menjadi prioritas di dalam penyusunan dokumen perencanaan. Jadi contoh umpamanya tadi prioritas visinya itu peningkatan pendapatan per kapita. Kan itu penurunan kemiskinan. Nah, itu kan prioritas-prioritas yang perlu kita lakukan di dokumen perencanaan. Jadi kalau umpamanya seperti penanggulangan kemiskinan itu sudah masuk di RPJPD, itu pasti akan terbreakdown ke dalam RPJMD yang 5 tahunan tersebut. Itu menjadi prioritas. Selama sekian tahun itu akan menjadi prioritas. Karena itu sudah ditentukan targetnya. Ya, itu terkait dengan contoh seperti tadi penanggulangan kemiskinan, agak banyak kan ya. Pokoknya itu tugas dari Bapeda Kota Makassar seperti itu ya. Jadi kami Bapeda itu tugasnya kami melihat, mengawasi apakah konsisten antara kegiatan, program, apakah selama tahun ini untuk 5 tahun itu konsisten dikerja oleh SKPD atau dinas, itu yang kami kawal, konsistensi daripada kegiatan atau perencanaan mereka. Karena jangan sampai kita sudah bahas menentukan target di 5 tahunan, ternyata pada saat di breakdown ke RKPD atau kerenjanya, ternyata berbeda dengan target yang telah kita tentukan. Jadi tidak sesuai gitu. Ya, bisa tidak sesuai. Itu yang kita kawal di situ, kesesuaian. Jadi contoh umpamanya di RPJMD itu targetnya 25%, itu nanti kita lihat di renstranya mereka, apakah memang dia mengacu 25%. Jangan sampai dia hanya mengacu umpamanya atau 20% saja, kan bisa saja itu. Itu yang kita kawal di situ. Oke, jadi terus untuk Bapeda bisa mengawasi seperti itu ya, mengawasi. Iya, ya. kita mengawasi konsisten. Jadi memang makanya kita setiap tahun kita melakukan evaluasi. Ya, kita melakukan evaluasi, kemudian per triwulan juga kita melakukan evaluasi, monitoring untuk melihat kesesuaian daripada target-target sasaran yang telah disusun tersebut. Oke, baik. Dan tentunya kita akan menanyakan seperti apa sih realisasinya, Pak, sebelumnya tentang rencana pembangunan daerah Bapeda Kota Makassar yang beberapa 5 tahun terakhir seperti itu. Tapi jangan dijauh dulu, Pak, ya, sebentar kita akan break dulu. Dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada saat ini, kita akan break sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara.
pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Talkshow Bicara, Makassar Bicara. Dan masih bersama saya Usmarlah Haji, dan tentunya di narasumber saya ada Bapak Nur Kamarul Zaman ya, selaku Sekretaris Bapeda Kota Makassar. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen ketiga ini, Pak, terkait tadi yang saya sudah tanyakan, Pak, ini bagaimana realisasi pembangunan di Kota Makassar sendiri memasuki tahun pertengahan 2024 ini, Pak. Seperti apa realisasinya? Ya, Bisa dijelaskan? terkait dengan capaian pembangunan Iya. ya. Kalau kita melihat ke belakang, ini karena periode RPJMD sebelumnya itu 2021-2025. Itu periodenya Pak Wali sekarang, Iya. 2021-2025. Capaian-capaian yang telah kita capai itu seperti indeks pembangunan manusia. Itu IPM kita di tahun 2021 itu masih berada di 82,66. Di tahun lalu 2023 itu sudah mencapai 83,52. Itu berarti ada kenaikan dari tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sampai saat ini. Itulah capaian-capaian pembangunan. Kemudian persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin itu sudah menurun. Di 2021 itu berada di 4,82%. Kemudian di 2022 itu 4,58%. Memang di 2023 ada kenaikan sedikit di 5,07%. Nah, itu karena dampak daripada inflasi sebelumnya yang tahun lalu itu yang dianggap cukup besar, khususnya terkait dengan daya beli masyarakat. Ya, adanya inflasi beras yang tinggi, mahal harga beras, sehingga kebutuhan berpengaruh ke situ. Inflasi juga turun sebenarnya. Inflasi di 2021 itu 2,26, di 2022 itu sempat naik 5,81. Kemudian di 2023 itu sudah turun lagi menjadi 2,89. Karena kalau kita berbicara inflasi ini kan kembali lagi kepada daya beli masyarakat. Ini inflasi ini sangat juga dipengaruhi oleh beberapa program pemerintah kota seperti program lorong wisata. Program lorong wisata itu kan langsung menyentuh masyarakat yang ada di lorong-lorong. Bagaimana kita menyarankan kepada warga masyarakat untuk menanam cabai. Kemudian kepada pelaku UMKM yang ada di lorong, bagaimana meningkatkan kesejahteraannya mereka, membantu mereka bagaimana agar bisa produknya itu bisa bersaing, sehingga kita melakukan pembinaan kepada UMKM ini. Nah, inilah yang mendorong juga semua, sehingga tingkat pendapatan masyarakat itu meningkat. Kemudian inflasi juga ini bisa kita tekan, karena inflasi ini tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh juga terlalu rendah. Karena kalau dia terlalu tinggi, otomatis kan daya beli masyarakat itu kurang. Kalau dia terlalu rendah, berarti masyarakat juga setengah mati anunya. Ya, itu kalau terlalu rendah. Itu terkait dengan inflasi. Jadi memang beberapa sudah kita peroleh, dan itu juga berdampak kepada penghargaan yang diterima oleh pemerintah kota kan. Ya, dari beberapa capaian-capaian itu. Kemudian juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat terus dari tahun sebelumnya. Memang pernah pertumbuhan ekonomi kita itu minus waktu terjadi COVID. Ya, itu minus waktu terjadi COVID. Tapi di tahun 2021 itu sudah mulai naik lagi. Di 2021 itu pertumbuhan ekonomi kita telah mencapai 4,47%. Dan di 2023 itu sudah 5,86%. Nah, itu pencapaian-pencapaian kita. Demikian juga untuk tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka kita memang masih ada di 2 digit, masih ada di kurang lebih 10,6%. Tetapi ini juga sudah mengalami penurunan setelah terjadinya COVID di 2021 itu sempat mencapai 13,18%. Tapi di 2022 itu sudah menurun menjadi 11,82, dan di 2023 itu tinggal 10,6%. Demikian juga untuk Gini ratio, ketimpangan. Jadi Gini ratio ini berbicara terkait dengan ketimpangan antara penduduk yang kaya dan miskin. Itu juga telah kita tekan. Di 2021 itu masih berada di 0,4, tetapi di 2023 itu sudah berada di 0,38%. Ini kita melihat ada penurunan. Karena Gini ratio ini melihat ketimpangan di warga di masyarakat di masyarakat Kota Makassar. Kalau semakin tinggi persentase indeksnya ini, itu berarti semakin tinggi ketimpangannya. Ya, jadi kita menekan itu biar ketimpangannya tidak terlalu tinggi. Jarak antara kaya miskin ini itu tidak terlalu jauh timpang begitu.
Nah, itu beberapa capaian-capaian yang kita apa namanya yang kita peroleh di tahun 2023. Demikian juga tingkat pengangguran. Pengangguran ini kan yang kita ketahui bahwa Kota Makassar ini ya pasti banyak orang selalu akan datang ke Kota Makassar. Ya, banyak datang ke Kota Makassar, terusnya lagi apalagi yang di sekitar pinggiran-pinggiran yang akan masuk ke Kota Makassar untuk bekerja kan, itu kan. Itu yang tapi kita telah berusaha untuk bagaimana menekan pengangguran tersebut ini. Ada juga programnya untuk bagaimana membuka peluang lapangan kerja oleh pemerintah kota. Ya. Oke, itu adalah realisasi pembangunannya Ya, di sepanjang tahun 2021 hingga 2025 2023, nanti ya Pak ya. Ya. Nah kalau dari sekian banyak yang tadi sudah dijelaskan realisasinya Pak, ini yang paling saya garis bawahi adalah faktor kemiskinan seperti Ya. itu Pak, dan pengangguran seperti itu. Ya. Nah kira-kira di RJPD 2025-2045 ini apakah termasuk prioritas utama di sini Pak untuk untuk kemiskinan seperti itu, untuk Ya. menuntaskan kemiskinan seperti itu Pak? Ya, ya. Jadi untuk kemiskinan itu memang kita sudah menargetkan untuk 20 tahun ke depan. Jadi untuk kemiskinan itu untuk 20 tahun ke depan itu memang kita sudah targetkan berapa yang harus kita peroleh sebentar. Jadi contoh tingkat kemiskinan itu di 2025 itu baseline datanya itu di 3,42%, 43%. Tetapi untuk 20 tahun ke depan kita sudah menargetkan kemiskinan itu berada di 0,18%. Oh, Jadi untuk 20 tahun, selama 20 tahun periode ini kita harus menekan kemiskinan ini turun menjadi 0,18%. Nah, inilah dibagi 5 ya, anggaplah 5 periode, 5 tahapan wali kota nantinya yang akan menyelesaikan per tahap sampai nanti 2000 sampai zero ya Pak. Sampai 2045 itu di 0,8%. Demikian juga untuk indeks Gini ratio tersebut tadi. Sekarang kan kita berada di posisi 0,338 kan, itu Gini ratio. Tapi di 20 tahun ke depannya nanti itu kita berharap di 0,34%. Karena Gini ratio ini memang penurunannya sangat kecil setiap tahun. Untung kalau umpamanya dalam 1 tahun itu bisa turun sekian 0,0 sekian persen. Itu ketimpangan. Nah, itu yang kita jaga bagaimana agar warga-warga masyarakat ini memang bisa meningkat penghasilannya. Jangan hanya orang yang kaya yang sudah terlanjur banyak uangnya, banyak terus uangnya kan begitu kan ceritanya. Ya, harus diberdayakan juga. Lalu di yang lain-lain. Jadi ini kan berarti ada menumpuk hanya ke beberapa orang saja sebenarnya kan, kalau ketimpangannya ini semakin besar. Oke. Nah kalau dari pengangguran sendiri Pak, ini kemarin apakah ini kan saya lihat ini sudah menurun Pak seperti itu. Apakah akan terus diturunkan Pak untuk PJPD nanti 2025 20 tahun ke depan seperti itu Pak? Atau bagaimana usaha dari pemerintah Kota Makassar untuk menanggulangi pengangguran seperti kita itu? juga punya target untuk tingkat pengangguran. Jadi di tingkat pengangguran terbuka itu kan berada di 8,53%. Itu di 2045 kita menargetkan 5,39%. Ya, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja itu sekarang 60%, 60 kemudian nanti 66%. Itu tingkat pengangguran. Jadi kita berharap ini juga semakin menurun. Jadi yang pertamanya 8, kita menekan ke 5% nantinya. Itu program kerja yang dilaksanakan Pak kemarin terkait dengan pengangguran, program kerja kita nanti akan melihat karena ini kan nanti untuk visi misi wali kota berikutnya kan pasti mereka punya visi misi lagi kan. Tetapi untuk target-target ini yang telah kita tentukan, kita sepakati untuk 5 tahun nanti pada saat kita menyusun RPJMD dan pada saat kita sudah menyusun RPJB kan sudah ada target yang kita tentukan. Itulah yang harus dipenuhi. Nanti tinggal strateginya bagaimana cara menurunkannya, itu kembali lagi ke nanti wali kota dan wakil wali kota terpilih nantinya bagaimana strategi. Contoh sekarang kan pemerintah fokus ke lorong wisata umpamanya. Itu kan salah satu strategi kan. Strateginya program kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan tersebut. Kemudian membuka lapangan kerja, peluang lapangan kerja. Itu salah satu yang kegiatan yang kita lakukan dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran ini. Ya. Oke, kalau terkait dengan infrastruktur Pak, di tahun 2023 kemarin, apakah masih ada sempat tertunda di pemerintahan wali kota 2021 hingga 2025 ini Pak, untuk infrastruktur sendiri? Karena ya itu salah satu penunjang untuk keberhasilan daripada pembangunan di suatu daerah seperti itu Pak. Periode RPJMD kita ini kan 5 tahun.
Jadi periode RPJMD-nya Pak Wali, Pak Dhani kan 5 tahun. Ini masih ada tersisa 2 tahun, 2024 masih sementara berjalan. 2025 kan sudah kita susun, tinggal dilaksanakan nanti 2025 kan. Jadi masih ada tersisa 2 tahun. Nanti di akhir itu baru kita mengevaluasi secara keseluruhan berapa persen lagi yang belum terrealisasi. Ya, karena sekarang masih sementara berjalan, jadi kita belum bisa memastikan bahwa ini tidak jalan, belum bisa. Selama masih ada periodenya ini, kita masih berpikir bahwa ini harus kita lanjutkan, kita jalankan terus sampai selesai periode RPJMD tersebut. Ya. Oke, Jadi, baik Pak. Kita akan break lagi nih Pak. ya. Masih ada yang mungkin akan diperbincangkan, dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena Talk Semua Bicara, Makassar Bicara akan segera kembali live untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Fajar TV masih tetap bersama kami di Talk Show Mak Bicara Makassar Bicara, dan tentu saja masih bersama saya Usmarlah Haji, dan narasumber saya ada Bapak Nur Kamarul Zaman ya, selaku Sekretaris Bapeda Kota Makassar. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen terakhir ini Pak, di segmen keempat. Dan tentu saja tema kita kali ini masih terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Dan kita berbincang lagi Pak terkait dengan arah pembangunan. Kalau kita melihat bahwa Bapeda Kota Makassar adalah salah satu SKPD yang tentunya memikirkan ya Pak, dan menyusun dokumen-dokumen yang ada untuk dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang ada seperti itu ya Pak ya. Nah, dari penyusunan dokumen itu apakah ada kendala-kendala mungkin Pak dihadapi ataupun dirasakan seperti itu untuk menyusun itu Pak? Ya, terkait dengan penyusunan dokumen. Ya. Karena menyusun dokumen itu kami di Bapeda itu harus melibatkan semua stakeholder. Jadi stakeholder itu mulai dari SKPD, warga masyarakat, ya, kemudian ormas, organisasi masyarakat, LSM, NGO, kelompok-kelompok masyarakat itu kita libatkan. Ini mereka terlibat pada saat kita melakukan musrembang dalam rangka penyusunan dokumen.
Jadi makanya kami semua mengundang kepada warga masyarakat pada saat konsultasi publik, ada yang namanya konsultasi publik, itu kita undang semua warga masyarakat, mulai dari perguruan tinggi, SKPD, NGO, Ormas, apa semua kita undang untuk memberikan masukan untuk dalam rangka penyempurnaan dokumen tersebut. Nah, itulah keterlibatan. Kemudian selain itu juga dalam menyusun dokumen perencanaan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa yang utama itu adalah data, ketersediaan data. Datanya harus akurat dan up to date. Ya, akurat dalam up to date ini ya jangan yang data nanti 2 tahun lalu baru dimasukkan lagi sekarang. Nah, itu kan berarti sudah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam menyusun dokumen perencanaan. Kondisi-kondisi itu yang kita harapkan itu bisa semakin berkurang lah. Tidak ada lah kondisi-kondisi yang demikian itu, tapi itu kadang-kadang yang banyak terjadi. Contoh tadi saya sampaikan juga masalah koordinasi. Ya, koordinasi ini sangat gampang kita ucapkan, tapi pada saat kita sudah mau bertemu untuk berapat membicarakan suatu agenda, ini kadang-kadang yang tidak terpenuhi dari target yang telah kita harapkan itu. Karena ini dalam menyusun dokumen perencanaan tersebut memang kita berharap ini dokumen perencanaan itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai kita menyusun dokumen perencanaan itu jauh dari apa yang kita harapkan. Contoh umpamanya targetnya terlalu jauh, terlalu tinggi. Nah, ini kan kendala juga. Kita sudah menyusun dokumen perencanaan, kita menargetkan umpamanya itu 80%, ternyata hanya bisa di 60% atau di 40%. Ini kan berarti ada sesuatu dalam hal penentuan target perencanaan tersebut. Apakah targetnya terlalu tinggi atau terlalu rendah? Kadang-kadang juga biasa terlalu rendah targetnya. Jadi pada saat kita evaluasi nantinya di akhir tahun atau di akhir periode, ternyata lebih dari 100%. Berarti wah ini ada sesuatu ini, apakah penentuan target yang terlalu rendah atau penentuan target yang sangat tinggi. Nah, ini yang kita harapkan memberikan masukan ke Bapeda dalam rangka untuk data tersebut itu benar-benar yang akurat dan up to date terkait data tersebut. Itu beberapa hal kendala-kendala yang kita hadapi pada saat melakukan penyusunan dokumen perencanaan. Ya. Oke, jadi solusinya bisa terlaksana, bisa didapatkan seperti itu. Solusinya yang kita harapkan ya teman-teman di SKPD ini nantinya pada saat kita meminta data ke mereka bisa memberikan data yang memang yang baru lah ya, yang baru dan memang akurat datanya. Ya, kemudian kalau pada saat mereka proyeksilah sesuai dengan kemampuan untuk mencapai target apa yang diproyeksikan itu. Ya, jangan memproyeksi terlalu tinggi dan jangan juga terlalu rendah memproyeksinya. Ya, karena kalau terlalu rendah pasti capaiannya akan lebih dari 100% nantinya, akan lebih banyak. Itu kondisi-kondisi. Jadi harus dipikirkan ya. Harus dipikirkan dengan baik. Proyeksinya jangan sampai nanti proyeksinya itu terlalu tinggi dan tidak terrealisasi. Seperti itu. Jadi itulah makanya kadang-kadang kita selalu menyampaikan bahwa dalam melakukan proyeksi itu juga mempertimbangkan hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Ya, contoh umpamanya kita di Makassar ini dengan adanya pembangunan IKN pasti akan memberikan dampak ke sini kan. Nah, contoh banyak kunjungan wisata, mungkin kunjungan wisata akan semakin naik dengan adanya IKN, mungkin kan artinya berpengaruh ke sini gitu, penyangga untuk IKN ini. Kondisi-kondisi ini yang kita harapkan menjadi pencermatan kita bersama di dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan. Isu-isu yang berkembang, umpamanya isu-isu berkembang nanti 5 tahun ke depan, isu-isu apa itu? Itu sangat menjadi pertimbangan atau masukan di dalam rangka kita melakukan penyusunan dokumen perencanaan sehingga target-target ini bisa tercapai dengan baik. Iya, oke. Nah, mungkin ini yang mau saya tanyakan juga Pak, ini kira-kira apa sih strategi yang dilakukan oleh Bapeda Kota Makassar dalam pembangunan jangka pendek, kemudian menengah dan panjang untuk di segmen terakhir ini, Pak? Ya, terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan ini, kita berharap ini apa yang telah kita tentukan di dokumen tersebut itu bisa terrealisasi, bisa kita capai. Tetapi ini tidak bisa tercapai tanpa dukungan dari semua stakeholder. Ya, kalau hanya pemerintah kota saja yang bekerja tanpa keterlibatan masyarakat, ya, tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan stakeholder dari NGO, apa semua, ormas, apa semua, saya kira visi misi yang kita tentukan di dalam dokumen perencanaan itu mungkin akan jauh dari apa yang telah kita targetkan. Makanya di dalam pencapaian ini, penyusunan dokumen ini kita berharap kita semua mendapat dukungan
ya dapat dukungan dari warga masyarakat, karena ini bukan hanya, kalau visi misi 20 tahun ini bukan hanya misi pemerintah kota, tapi ini semua misi adalah merupakan visi misi Kota Makassar. Iya. Oke, apakah ada perangkat kebijakan yang untuk bisa memastikan seperti itu, Pak, untuk pembangunan Kota Makassar tahun ini dan kedepannya seperti itu, Pak? Ya, terkait dengan kebijakan, ini nanti akan kita lihat ya pada saat, karena ini kan baru mau running, Pilkada, kan? baru ya, apalagi nanti ini akan ada pilkada kan, Pilkada, ada pilkada. Ya, kita berharap nanti dari pada saat ini nanti berjalan, pilkada juga berjalan dengan aman, lancar, apa semua, kita bisa menyelesaikan dokumen RPJMD-nya nanti lebih lancar lah ya, untuk mencapai visi misi wali kota dan wakil wali kota yang akan dipilih di bulan November nantinya ini. Karena mereka akan menyusun visi misi, dan harapan kami juga tim-tim dari wali kota dan wakil wali kota bisa mempedomani, agar mempedomani RPJP pemerintah Kota Makassar yang 20 tahun tersebut. Karena ini telah ditetapkan di DPR, tinggal kita menunggu evaluasi dari provinsi. Makanya tim-tim nantinya kita harap ini menjadi acuan dalam rangka membuat visi misi calon-calon tersebut nantinya. Begitu Iya. ya. Jadi harus berdasarkan itu Harus ya, Pak, berdasarkan ya? RP. Jadi calon-calon kepala daerah yang akan ikut pilkada ini, pilkada itu harus mempedomani RPJP yang 20 tahun ini. Jangan mereka membuat sendiri ternyata tidak melihat ini. Ya. Jadi harus pedoman dari situ, jangan Iya. sampai membuat visi sendiri ya, Sendiri seperti yang tidak jelas, tidak tahu apa nanti targetnya, bisa enggak terpenuhi. Ya. Oke, baik Pak. Nah, mungkin yang terakhir sekali Pak untuk perbincangan kita kali ini, ada yang mungkin disampaikan Pak untuk masyarakat Kota Makassar bahwa inilah yang akan dilakukan oleh Bapeda Kota Makassar ke depannya seperti itu, Pak. Jadi Silakan. kita berharap, karena ini adalah pembangunan berkelanjutan yang berlanjut ya, berganti wali kota, berganti kepala SKPD, tetap akan kita lanjutkan berlanjut, dan itulah harapan kami agar RPJP ini menjadi pedoman, sehingga ini akan menjadi keberlanjutan dari pembangunan di Kota Makassar. Ya, dan kita juga berharap masukan dari semua stakeholder terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, tetap kita harapkan bisa mendapatkan masukan, kritikan, dan juga memberikan solusi. Ya, kita berharap itu jadi memberikan solusi kepada kami, input, sehingga ini bisa kita laksanakan dengan baik. Saya kira cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya sudah hadir di Talkshow Bicara kali ini, dan tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan di perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua Pak, dan untuk kedepannya. Dan tentu saja kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Makassar bisa menyusun dokumen-dokumen yang ada sehingga menghasilkan RPJPD ya Kota Makassar 2025-2045 bisa tercapai seperti itu Pak ya. Oke. Baik pemirsa Fajar TV, demikianlah perbincangan kita kali ini di edisi Talkshow Bicara yang tentu saja bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Makassar dengan Bapak Dr. Andes Nur Kamarul Zaman MSI selaku Sekretaris Bapeda Kota Makassar. Mudah-mudahan perbincangan kita bisa bermanfaat untuk Anda semua dan bisa menjadi informasi Anda di kesempatan hari ini. Dan akhirnya saya Usmarlah Haji dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.